Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sampai kapan masih akan terus merindukan mantan. Pertanyaan ini muncul setiap hari di dalam benak kita. Kita akan terus seperti ini sampai kapan? Merindukan mantan, sementara mantan tidak pernah merindukan kita lagi. Terus memikirkan mantan, sementara mantan mungkin masih sesekali kepikiran kita. Tetapi berbeda dengan apa yang kita lakukan memikirkan dia setiap saat, setiap waktu, sampai ke mimpi-mimpi. Nah, jadi ya, ketika kita masih terus berharap agar mantan kembali kepada kita, secara otomatis kita akan terus memikirkannya. Secara otomatis ketika orang memikirkan, rasa rindu itu akan muncul di dalam hatinya. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama, kita kan tidak pernah tahu misteri jodoh yang ada di depan sana. Banyak kok orang yang bersama, menikah, kemudian bercerai. Tapi juga ada orang yang berpisah, dipertemukan kembali untuk berjodoh selamanya. Nah, itu namanya misteri jodoh yang tidak pernah bisa kita ketahui. Jadi, jodoh itu adalah takdir. Ketika takdir itu misal kita dan mantan tidak berjodoh, takdir itu sesuatu yang mau tidak mau harus kita terima, ya. Suka ataupun tidak suka harus kita terima. Tidak bisa kita tolak kecuali dengan doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, jadi sekarang yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Berdoa agar mantan yang mungkin ditakdirkan bukanlah jodoh kita, bisa menjadi jodoh kita. Tetapi hasil dari doa itu kembali kepada kehendak Allah. Ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan salah satu kan dari 3 hal. Doa itu terkabul, doa itu terkabul tetapi masih tertunda, atau kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang menjadi doa kita. Nah, jadi ketika memang suatu saat nanti ternyata mantan adalah jodoh kita, ya tentu kita akan bahagia. Tapi yang kedua, yang paling penting kita pahami pada saat ini, kita belajar untuk realistis ya. Bahwa kita sudah mencoba nih, berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan agar mantan balik, tapi mantan tidak pernah tertarik untuk kembali kepada kita pada saat ini. Jadi ya, kalaulah mantan pada saat ini tidak pernah merindukan kita lagi, kan tanda-tandanya dia tidak pernah menunjukkan sinyal sekecil apapun kalau dia masih memikirkan kita. Apakah dia mengintip media sosial kita, apakah dia menanyakan kabar kita kepada teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang juga teman-teman dan sahabat dia, tanda-tanda itu sama sekali tidak ada. Artinya memang saat ini mantan tidak merindukan kita. Kalau dia tidak merindukan kan otomatis dia jarang banget tuh memikirkan kita pada saat ini. Nah, maka yang kedua, kita harus belajar realistis ya.
bahwa ketika mantan memang tidak pernah memikirkan kita, kita juga harus belajar untuk tidak memikirkan mantan. Jadi belajar untuk tidak memikirkan mantan itu bukan dengan cara memberikan motivasi. Saat kita kepikiran teringat mantan, ayo jangan dipikirkan, jangan dipikirkan. Tidak bisa begitu. Tapi cara kita untuk tidak memikirkan mantan dengan memperbanyak memikirkan yang lainnya. Kita bisa memikirkan pekerjaan kita bisa memikirkan keluarga kita bisa memikirkan teman-teman kita bisa memikirkan karya apa nih yang bisa kita hasilkan agar ilmu dan skill kita ini menjadi lebih bermanfaat dan seterusnya. Nah, ketika kita banyak memikirkan yang lain-lain ini, maka secara otomatis kan waktu yang kita gunakan untuk memikirkan mantan juga akan menjadi berkurang. Nah, perlahan-lahan kita akan belajar untuk tidak memikirkan mantan atau tidak banyak-banyak memikirkan mantan. Nah, kalau kita tidak banyak memikirkan mantan, kita juga tidak akan terlalu merindukan dia lagi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nah, kembali kepada pertanyaan di awal, jadi sampai kapan nih kita akan masih terus merindukan mantan? Kita tidak akan pernah bisa betul-betul melupakan mantan. Melupakan wajahnya, melupakan senyumnya yang begitu mempesona dan seterusnya, tidak akan bisa tuh. Ya, tetapi ketika kita memahami bahwa mantan sudah tidak menginginkan kita, bahwa mantan sudah tidak pernah memikirkan kita, tidak pernah merindukan kita, dan seterusnya. Nah, pada saat itulah kita akan mulai berhenti untuk merindukan dia, untuk memikirkannya. Dan waktu yang akan menjadi penyembuh terbaik ya untuk rasa rindu tadi. Awal perpisahan kangennya luar biasa, tetapi seiring perjalanan waktu, aktivitas kita menjadi semakin banyak, yang perlu kita pikirkan juga menjadi semakin banyak. Nah, maka seiring perjalanan waktu, rasa rindu itu akan perlahan-lahan mulai menyusut. Ya, apalagi kalau kita bisa konsisten tidak mengintip media sosial mantan, tidak melihat foto-foto saat kita masih bersama mantan dulu, tidak melewati rumahnya mantan, dan tidak mendekati apa saja yang bisa membangkitkan kenangan kita kepada mantan, maka akan lebih cepat lagi rasa rindu itu tidak sampai membuat kita merasa menderita. Kalau sekarang kan kita kangen kepada mantan itu rasanya menderita banget. Kita kangen dia sampai mungkin kita nangis. Nah, tetapi kalau kita bisa konsisten untuk tidak mendekat kepada segala yang bisa membangkitkan kenangan kita kepada mantan, nah maka kita akan lebih cepat lagi untuk tidak merindukan dia. Kalaupun kadang-kadang masih rindu, tapi tidak seperti yang kita rasakan pada saat ini, kita kangen kepada dia yang bisa membuat kita sampai tidak bisa tidur semalam suntuk dan seterusnya. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.